saja. Engkau berkati, Engkau bimbing kami, supaya kami hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Terima kasih. Priska Situmorang ya. Ya, baik. Baik. Jadi untuk yang baru bergabung, saya sampaikan pertama, ini ada juga jurnalis ada nih Pak Ferry. Jadi sebentar bagi yang bertanya nanti silakan disampaikan di chat. Sudah gitu yang lain-lain nanti saya mute all mulai sekarang ya. Oke. Oke. Sudah semua. Saya pikir sudah bisa mulai ya. Pak Ferry jadi Pak Ferry ini adalah konsultan expertnya sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pak Ferry ini saya bajak dari 2 hari atau 3 hari yang lalu. Sudah gitu atas referensi dari Romo, bosnya The Brito. Bosnya The Brito saya dapat referensi dari Romo Rio. Itu profesornya Yesuit dulu untuk Indonesia gitu. Jadi Pak Ferry silahkan mulai saja langsung disampaikan saja waktu dipersilahkan, nanti kalau ada pertanyaan nanti biar kita sampaikan aja gitu. Makasih. Nanti layarnya bisa saya bagi ya. Iya, silakan Pak Ferry. Saya diberi akses. Iya, iya. Sebentar, mana Pak Di Ferry? share screen itu, di bagian share screen yang hijau itu ada akses itu ditaruh multiple kayaknya Pak. Iya, harap maklum Pak Ferry. Ini saya baru pertama kali ini. Oh mantap Pak. Jadi harap maklum, masih belajar. Atau sudah sebentar. Atau dijadikan co-host boleh juga Pak, dijadikan co-host. Sebentar. Saya sudah bikin multiple, sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Sudahkah? Sudah. Sudah? Oke, silakan. Sudah. Waktunya saya serahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat menyampaikan. Apakah sudah kelihatan layar saya? Layarnya sudah muncul? Oke. Nah, selamat malam, selamat sore, selamat malam, Suster Romo, Bapak Ibu terkasih. Senang sekali bisa ada di forum ini dan saya coba untuk sharing mengenai new normal di sekolah, ya. Seandainya kita akan memulai new normal itu sebaiknya seperti apa? Nah, saya Ferry Doringin punya 4 anak. Cara mengenai new normal berarti kita membayangkan bahwa sebelumnya ada normal, lalu ada tidak normal, dan sekarang mau new normal lagi. Dan data kemarin ini menyampaikan seperti ini, bahwa ternyata ada situasi tertentu yang membuat kita itu berpikir bahwa kita akan seperti apa, akan kemana, sekolah kita akan kemana, apakah banyak orang itu bisa merasa tenang dengan situasi sekarang. Kalau kita bicara mengenai ada yang normal,
kemudian jadi tidak normal, dan sekarang ada normal baru, kita bertanya lebih dulu, apa sih sebenarnya normal itu? Dan kita kenal Menteri Pendidikan kita, jangan-jangan kita berpikir juga ini bagian dari tidak normal, bahwa Menteri Pendidikan seorang yang muda diangkat menjadi Menteri Pendidikan, gitu ya. Dan gebrakannya itu luar biasa. Ada beberapa seri dia menyebutkan Merdeka Belajar. Kalau dia sebutkan Merdeka Belajar itu sekarang sampai ada 4 ya. Yang pertama itu tentang siswa dan guru harus merdeka, kemudian kampus merdeka, kemudian bantuan harus merdeka, kemudian juga sekarang sekolah penggerak. Ada 4 paket Merdeka Belajar. Secara tidak langsung mungkin mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak merdeka begitu ya sebelumnya, sehingga menteri kita mengatakan ayo kita harus merdeka gitu ya. Sekolah, guru dan murid punya kebebasan untuk berinovasi. Jadi kalau bilang ide merdeka, ternyata idenya tentang inovasi. Kemudian kita lihat juga, ini ada Menteri Pendidikan pertama Indonesia sesudah merdeka ya, Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini sebenarnya situasi normalnya harus seperti ini katanya. Tetapi coba kita bayangkan, pada masa pandemi ini ketika ada pelajaran jarak jauh, apakah ada guru-guru yang misalnya ngomel, marah gitu ya? Ini jadi repot sekali. Atau orang tua mungkin jadi apa ya? Jadi marah-marah juga. Ini jadi repot sekali kita ya. Padahal Ki Hajar Dewantara sudah sejak dulu mengatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dan hal normal juga seperti ini misalnya ya. Semua bisa melihat gambar ini. Gambar apakah ini? Apa yang dia tanam? Padi ya, ini ya. Kira-kira kalau dia menanam padi, dia mengharapkan hasilnya apa? Subur. Tentu saja padi ya. Padinya subur. Iya, padinya tumbuh dan hasilnya itu padi kan. Nah, Pak Ki Hajar Dewantara sudah sejak lama mengatakan bahwa pendidik itu sebagai petani. Jadi kalau kita tahu bahwa ini bibit padi, harusnya kita menghasilkan padi itu. Jangan sampai kita bilang, ini bibit padi tetapi saya mau coba dia menjadi durian. Nah, tidak mungkin kan? Atau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ternyata pendidikan itu bagaikan tata surya gitu ya. Pendidikan itu bagaikan tata surya, siswa itu bagaikan tata surya di mana semua siswa itu ada lintasannya sendiri. Tidak mungkin siswa itu melintas di lintasan orang lain. Apa yang mau dikatakan sebenarnya? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa situasi normal kalau semua pendidik menghargai siswa sesuai dengan potensinya, gitu ya. Kemudian situasi normal kalau semua pendidik menghargai siswa bahwa dia punya lintasannya sendiri. Jangan sampai dia lintasan bumi, kita memaksa dia menjadi lintasan Mars dan seterusnya. Jangan sampai dia di luar lintasannya. Ada yang kenal orang ini? Ini bukan Pak Komang ya. Waduh, ini luar biasa nih. Jadi ini memang Ignatius dari Loyola, pendiri Jesuit, dia mengatakan sesuatu yang bagus sekali. Kalau Bapak Ibu adalah guru, pastikan bahwa kita masuk melalui pintu siswa dan keluar melalui pintu kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, ketika menjadi pendidik selalu masuklah melalui pintu siswa. Kalau siswa pinternya internet, handphone, jangan kita bilang semuanya tidak boleh pakai internet, padahal itu dunianya dia. Kalau siswa itu senang googling dan seterusnya, jangan sampai itu justru yang kita larang. Kemudian ini pernah menjadi Menteri Pendidikan Brasil, Paulo Freire. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu harus mengungkapkan masalah untuk dipecahkan, bukan memberi jawaban tepat untuk diingat. Sekali lagi Bapak Ibu,
Tadi saya sudah sebutkan, ada Menteri Pendidikan sekarang, kemudian Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara, kemudian ada pendapat dari Ignatius Loyola, sekarang Paulo Freire. Sebenarnya semuanya mengatakan sesuatu yang normal, bahwa pendidikan harusnya seperti itu. Kemudian ini lagi, saya suka, saya pergi ke Papua dan saya coba untuk membuat konsep ini, bahwa jangan lupa di setiap dunia pendidikan itu ada yang disebut dengan akar, fondasi yang di bawah, kemudian ada yang disebut dengan pohon. Jadi kita semua itu, bahwa masyarakat, kemudian pemerintah dan seterusnya itu harus menjadi penjaga roh pendidikan. Dan kita yang menyemangati sekolah itu, kita memberi fungsi atau kita memberi pengaruh kepada sekolah untuk bergerak dengan siswanya. Itu yang disebut dengan pohon, lalu ada yang disebut akar. Akar itu yang menjaga roh pendidikan menjadi baik. Dan seharusnya pendidikan itu memang memperhatikan seluruh lingkungannya. Makanya saya kira Suster Gaby sangat tahu ini. Pendidikan sangat penting menjadi kontekstual. Jadi siswa berkembang sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai siswa Papua misalnya diperkenalkan contoh-contoh tentang kereta api. Pasti akan lari dari konteks. Jadi selalu siswa itu berkembang dari konteksnya. Nah, Bapak Ibu, ini semacam tadi Menteri Pendidikan sudah mengatakan dan seterusnya, berarti pendidikan kita seharusnya yang normal itu pendidikan yang bermakna, gitu ya. Selalu mencari makna dari pendidikan itu. Pendidikan yang menggembirakan dan membebaskan. Jangan sampai siswa justru masa pandemi ini mengatakan, hore, saya tidak sekolah. Bagaimana caranya? Ada satu buku yang bagus sekali, Toto Chan. Toto Chan itu sampai tidak bisa tidur karena menunggu besok pagi akan ketemu dengan gurunya. Jadi bagaimana sekolah itu begitu menggembirakan. Pendidikan yang melibatkan semua pihak. Jangan sampai sekarang orang tua marah-marah. Kenapa sekarang kami jadi repot? Harusnya orang tua berperan bersama dengan sekolah. Harus multiple intelligences. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua siswa itu potensi. Tidak pernah ada siswa yang bodoh. Tidak pernah ada siswa yang kurang. Saya beri contoh, misalnya ada petinju. Manny Pacquiao namanya. Ada yang tahu dia, Manny Pacquiao? Kelas berbeda. Bayangkan, 18 berbeda. Tetapi ternyata dia, saya pernah studi di Filipina tahun 2008, sekitar itu 2009, dia baru selesai SD. Karena apa? Karena pada waktu dia masuk SD, dia dianggap tidak mampu. Akhirnya tidak usah sekolah aja kamu, dianggap bodoh. Itu terjadi juga Bapak Ibu, misalnya dengan Thomas Alva Edison. Orang tuanya sampai dipanggil, sampai disampaikan bahwa anak itu harus dikeluarkan karena tidak mampu. Atau dengan Einstein, lebih baik dia belajar di rumah. Ternyata anak itu luar biasa, berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian pembelajaran pada siswa, dan itu pembelajaran itu harus virtual, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita sudah lihat, berarti konsep pendidikan yang normal seperti ini sebenarnya. Jadi, pendidikannya harus baik, guru-gurunya harus baik dengan metode bervariasi dan seterusnya. Dulu seperti itu. Apakah sekarang seperti itu? Guru harus baik? Harus ya. Kemudian pendidikan harus menggembirakan? Harus ya. Harus ada sarana yang baik. Siswanya juga bisa berkembang. Kira-kira apa yang kurang di sini, Bapak Ibu? Situasi dulu kan kita butuh guru yang baik. Sekarang juga butuh guru yang baik. Sarana yang baik. Sekarang juga sarana yang baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang kurang? Ada 2, 4, 6. Ada yang mau coba jawab? Kita merasa ada yang kurang apa? Apakah setuju kalau saya sebut teknologi? Pak Komang, apakah pernah tidak pegang handphone selama 1 minggu?
Kira-kira siswa kita teknologi, nah sekarang teknologi sudah menjadi kebutuhan juga. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi konsep ini saya mau katakan bahwa mau new normal atau mau dulu-dulu normal juga sebenarnya sekarang sudah dituntut seperti ini. Nah, Ibu Bapak, Suster, Romo, sekarang itu kita menjadi istimewa karena mata pada guru. Apakah kami bisa mempercayai sekolah tempat kami titipkan anak-anak kami? Apakah ini tidak akan membahayakan situasi sekarang ini? Apakah sekolah kita itu layak kita akui karena punya persiapan yang baik? Sebenarnya itu aja, Bapak Ibu. Sehingga apa aja yang kita harus lakukan pada new normal sekarang ini? Saya sebutkan bahwa yang pertama, jangan pernah tidak kompak antara sekolah dan orang tua. Ketika kita tidak kompak, sedangkan kita kompak aja, belum tentu kita bisa mengatasi banyak masalah, apalagi kalau kita tidak kompak. Kepala sekolah menjadi nakoda yang kedua. Nah, Suster Gebi yang menjadi kepala sekolah, saya minta maaf saya tidak sebutkan yang lain. Omang, Suster Gebi, dan satu Theodorus. Nah, yang kedua, kepala sekolah menjadi nakoda. Nakoda berarti apa? Dia mengambil keputusan. Dia yang mendorong semua di kapal itu bekerja. Dia yang mengatakan bahwa arah tujuan kita ini ke sini, bukan ke sana. Jadi betapa penting peranan kepala sekolah. Kolaborasi dengan semua pihak. Kolaborasi dengan yayasan, guru, orang tua, dan siswa. Percaya penuh kepada guru. Kemudian orang tua harus mengambil porsi yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, ini konsep yang sederhana sekali, tetapi jangan sampai kita alpa melakukan ini. Nah, kemudian sebenarnya dengan kerjasama tadi kita bisa mengatur siapa melakukan apa. Ada kepala sekolah yang nakoda, tetapi coba kita lihat bahwa kita akan mempersiapkan misalnya pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, dari yayasan itu perlu menyiapkan dana yang cukup, fasilitas yang memadai, pelatihan yang dibutuhkan, koordinasi dan komunikasi yang baik. Tolong diperhatikan ini bahwa konsep pendidikan itu konsep apa yang ada. Jadi jangan sampai yayasan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang lebih juga, gitu ya. Jadi dorongan bagi kepala sekolah dan guru-guru jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu luar biasa menyulitkan. Menyalahkan. Ketika yayasan tidak mampu menyiapkan, jangan sampai marah-marah ke yayasan. Kita pakai apa yang kita punya. Nah, bagaimana kepala sekolah menyiapkan? Kepala sekolah apa yang harus dilakukan? Yang di tengah ini, pertama, kepala sekolah itu harus menetap. Jadi, dia menetapkan arah. Sekarang kita PJJ. Selama waktunya kapan? Ini dia. Kemudian sekarang ini prinsip-prinsip PJJ itu seperti apa? Ini panduannya. Kemudian dia mesti memotivasi guru, peserta didik, dan orang tua. Ada, saya lihat, sekedar menyapa apa namanya ya, menyapa siswa-siswanya lewat multimedia gitu ya. Ada media tertentu dia menyapa aja kepada para siswanya. Dan sudah jadi seperti itu bahwa setiap pagi para siswa menunggu dia menyapa. Ketika rasa waduh saya sudah selalu dia mengatur supaya bergantian menyapa para siswa. Itu baik sekali. Jadi menetapkan prinsip, memotivasi guru, koordinasi dan komunikasi yang baik, dan jangan lupa evaluasi apa yang kita lakukan. Guru harus menyiapkan apa kira-kira? Kita sudah sebutkan tadi bahwa kepala sekolah sudah memberi rambu, guru-guru harus menetapkan model pembelajaran.
yang berorientasi pada situasi siswa seperti apa dan situasi lingkungan sekolah seperti apa, ya. Jangan sampai hampir semua siswa tidak bisa memakai media yang terlalu berat, lalu dipaksakan terus-menerus harus Zoom dan seterusnya. Prioritaskan pada materi esensial. Bapak Ibu, kita pilih aja yang esensial, yang memang harus kita berikan untuk waktu yang tersedia. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi dan komunikasi yang baik. Jadi guru-guru itu kepala sekolah melaporkan ke yayasan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini terjadi, orang tua akan yakin kepada sekolah kita itu penuh perencanaan, penuh langkah-langkah yang taktis, yang membuat kita tenang bahwa ternyata kita tidak ada di tidak tahu arahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keputusan kepala sekolah. Jadi pertama-tama itu tujuan rasional. Ini saya ambil dari Pak Eko Indrajit ini ya. Tujuan rasional yang ingin dicapai itu apa? Dari apa? Strategi apa yang akan kita pilih? Bapak Ibu, saya seringkali menemani sekolah-sekolah, satu hal yang saya rasa sangat kurang di banyak sekolah itu tujuan rasional itu. Banyak sekolah itu bingung arah kita sebenarnya apa sih ya? Apakah sekolah, menurut saya ini ada kelemahan tertentu. Nah, coba misalnya saya tunjukkan ini. Ini backward design ini. Backward design seperti ini, semua kegiatan kita harus ada target capaian. Ini kalau sudah seperti ini, enak sekali kita evaluasi. Target yang akan dicapai oleh kepala sekolah apa? Guru-guru targetnya apa? Siswa juga targetnya apa? Nah, itu sekali dievaluasi. Evaluasi, asesmen. Kemudian yang kedua itu kan, standarnya seperti apa sehingga kita melihat bahwa, oh, memang target capaian capai. Dan desainnya, prosesnya seperti apa yang akan kita lakukan? Proses dan strategi. Jangan pernah kita diganggu oleh faktor-faktor eksternal. Jangan sampai kita bilang, oh pemerintah kok begini, jadi saya tidak bisa. Oh orang tua begini, oh ini begini. Jangan sampai. Jadi kita fokus kita capai. Dan saya mengikuti apa yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Ini saya pernah menjadi moderator untuk Pak Renal Kasali, kemudian saya juga menjadi tim untuk beberapa hari lalu itu blended learning. Blended learning artinya apa? Artinya kita mengkombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran online. Jadi kalau kita bisa atur dengan baik, itu akan bagus sekali. Ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Begitu ya. Jadi ada offline, ada sinkronos, kemudian asinkronos. Ini ya yang di kiri, coba Bapak Ibu lihat di kiri kan offline dan online. Kemudian di atas itu sinkronos dan asinkronos. Bisa lihat ya. Jadi kalau offline dan sinkronos ada di tabel 1. Nah, kalau seperti ini, yang mana sekarang yang tidak bisa kita lakukan pada saat pandemi ini? 1, 2, 3, 4. Kita lakukan. Terus mana yang tidak bisa kita lakukan antara 1, 2, 3, 4 pada saat pandemi ini? 1, 2. Ya? 1, 2 satu yang aja. Satu. Ya? Satu kita tidak bisa lakukan. Kalau 2 kan tetap kita kalau belajar. Kalau 2 itu
PR ya, kita memberikan PR. Yang 3 itu yang seperti sekarang kita lakukan ya. Kemudian yang keempat, dia tetap online tetapi asinkronos. Asinkronos itu maksudnya dalam waktu yang sama. Kalau sinkronos dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kita memahami konsep ini ketika kita melakukan blended learning. Guru-guru perlu memahami bahwa tidak semuanya harus nomor 3. Kita boleh menggunakan nomor 2, 4, itu sangat menerus misalnya. Sekali lagi tergantung karakteristik siswa dan orang tua dan lingkungan. Kalau nomor 2, itu siapa yang berperan di sana? Nomor 2 atau nomor 4, kira-kira siapa yang berperan banyak? Sekarang ini, saat ini. Tua. Orang tua. Sehingga Bapak Ibu ketika kita merencanakan pelajaran jarak jauh, new normal ini kalau belum bisa jalan, kita pertimbangkan ini semua. Oh, orang tua harus bekerja sama dengan itu. Ya. Jadi kita meramu blended learning itu. Sekali lagi saya ambil dari Pak Eko ini, bagaimana kita meramu blended learning itu dengan memperhatikan siswa, situasi sarana, kesiapan kita. Sekali lagi, kita menggunakan apa yang ada, jangan mengada-ada. Kita gunakan segala sesuatu dengan maksimal dan optimal. Nah, ini dia. Jadi semuanya mengambil bagian, bekerja bersama-sama akan menjadi indah sekali. Semuanya ada tugas, gitu ya. Kalau ada tambahan, ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Baik, kita terima kasih Pak Ferry. Jadi sebelum, karena sekarang udah banyak yang masuk, saya perkenalkan tadi karena belum banyak, jadi saya belum perkenalkan. Pak Ferry ini adalah Pak Ferry Doringin, itu S3-nya di Universitas de La Salle, Universitas Manila. Sorry. Beliau banyak sekali pengalamannya, baik itu di penerbitan buku, sebagai menangani pendidikan dari dasar sampai menengah. Beliau itu konsultan manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, active learning, dan banyak ke aktivitas beliau di dunia sosial dan gereja. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan langsung di mic-nya silakan dibuka untuk nanti Pak Ferry akan tanggapi. Nanti setelah itu mungkin saya akan bagikan di chatting. Itu mohon ininya Bapak Ibu. Itu saya udah bagi. Nanti di Google Form mohon feedback-nya. Gitu. Karena minggu depan kita akan lebih ke khusus ke pendidikan, ke bidang kesehatan, yaitu makan yang murah dan sehat untuk memperkuat imun kita menghadapi pandemi corona itu. Nanti yang akan ngomong adalah dokter spesialis gizi, kepala bagian ahli gizi di Rumah Sakit Sanglah Bali dan Rumah Sakit Siloam gitu. Jadi Bapak Ibu, suster yang mengajukan pertanyaan silahkan acungkan, terus mic-nya dibuka aja. Silakan.
Pak Ketat mungkin? Ade? Baik, terima kasih. Ya, silakan. Saya tertarik dengan learning. Bisa antara online learning dengan face-to-face learning. Secara pengertian ini saya belum begitu masuk. Saya baru pertama kali dengar. Saya bisa lebih ditekankan lagi di mana kita harus bergerak dalam situasi ini, di mana saya sendiri bekerja di Yayasan Insan Mandiri dan sekolah, di mana situasi keadaan orang tua itu cukup sangat bervarian. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada untuk sekolah-sekolah kami memadukan face-to-face learning berubah pada online. Nah, bahwa di tengah-tengah itu ada blended. Ini mungkin perlu penjelasan lebih atau contoh-contoh yang ada. Terima kasih. Silakan, Pak Ferry. Ini mau digabung atau satu-satu di itu? Silakan kalau mau gabung juga. Ya, biar sekali. Silakan yang lain. Suster, Bapak Ibu yang mau tanya. Saya buka dulu ya ininya ya, speakernya ya. Iya. Silakan siapa yang mau tanya? Belum ada ya? Belum ada. Silakan Pak Ferry kalau belum ada. Oh, Ari mau. Pak Sunari silakan. Dia masih unmute, di mute, mestinya di. Siapa? Sambil menunggu saya coba jelaskan aja itu ya. Saya jelaskan aja dulu Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Jadi Pak Artawan tadi bertanya mengenai blended, berarti kita gabungkan gitu. Jadi dan itu ada banyak sekali hal yang sudah kita lakukan sebenarnya. Yang sudah kita lakukan, apalagi sekarang ini sebenarnya kita sudah lakukan. Kalau saya lihat, kalau saya naikkan lagi kan ini, misalnya saya naikkan dulu ini, misalnya blended learning itu berarti misalnya ada face-to-face, kemudian ada virtual classroom, webinar, link, simulasi, dan seterusnya. Kembali ke sini, Bapak Ibu saya harus orang tua yang merasa bahwa kalau tidak tatap muka seolah-olah tidak bersekolah gitu ya, tidak belajar. Setuju Pak Artawan? Ya, jadi banyak yang protes. Ini bagaimana, kapan kita mau sekolah? Ini kita belum sekolah dan seterusnya. Padahal tidak seperti hal ini semuanya. Jadi tidak online, tidak harus pakai internet, tetapi sinkronos itu kan kita tatap muka. Itu memang tidak bisa terjadi. Seolah-olah pendidikan hanya di nomor satu ini. Padahal pendidikan itu asinkronos. Misalnya kita memberi rumah yang kita lakukan. Jadi tidak apa-apa. Kita misalnya memberikan pembelajaran lewat email, lewat WA dan seterusnya, itu bisa terjadi di asinkronos ini. Nah, Bapak Ibu,
saya sharing juga itu sekolah. Beberapa sekolah ya, saya tidak usah bilang banyak. Saya pernah jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi direktur pendidikan. Saya pernah mengajar di perguruan tinggi. Saya sekarang juga di Yayasan Tegar. Tetapi anak saya, anaknya kuliah. Nah, anak saya itu, kalau saya memberi tugas itu tidak selalu saya bisa periksa. Nah, mungkin ini ke guru-guru. Jadi saya membuka Facebook dan mengatakan ke mereka, ini tugas kamu besok jam begini harus dikumpulkan di Facebook yang bersama itu. Jadi itu yang mereka. Saya merasa pembelajaran terjadi. Kadang-kadang saya tidak sempat melihat dan itu mereka lakukan. Kemudian nomor tiga ini menurut saya banyak sekali guru yang bilang bahwa kalau kasihan nanti orang tua mengeluh, siswa juga mengeluh, habis pulsa dan seterusnya. Nah, apalagi tidak boleh putus-putus. Jadi misalnya nomor 3 ini, kalau jaringan terputus, kita membuat video pembelajaran, kita membuat apa ya? Kita membuat pakai form tertentu, Google Form misalnya, silakan dia mengisi di situ. Itu banyak sekali cara, banyak sekali teknik. Jadi Bapak Ibu itu yang cara yang digabungkan bersama gitu ya. Jadi bukan hanya pakai satu cara. Jadi misalnya kita hanya mengajar 5 menit atau 10 menit awal. Siswa sekalian ketemu Bapak di Zoom besok jam 10 dan mereka ketemu. Kalian mengerjakan tugas yang Bapak sudah kirim di grup kita. Silakan menjawabnya. Bapak juga akan respon di grup itu kalau kalian ada masalah. Nah, itu sudah. Seperti itu. Pak Artawan, apakah saya menjawab? Ya, nanti saya gini untuk yang lain. Kan tertarik yang kemudian lanjutan yang nomor 4 lah kita sebut, bahwa bisa dibuat dalam bentuk video lalu di-share. Kira-kira menurut Bapak kan kami melihat banyak sekali justru mereka secara dibuat film begitu bagus penjelasannya. Nah, itu menjadi ide kami juga untuk menjembatani tentang tema-tema pelajaran-pelajaran tertentu, sehingga kami akan share bagi, lalu tinggal guru-guru bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kira-kira kalau hal seperti itu kan dia tidak akan menghabiskan banyak kuota yang menjadi kendala. Menurut Bapak gimana ya hal-hal seperti itu? Pak, ini saya tangkap ya maksudnya. Yeah. Maksudnya kan bahwa misalnya dia mencari materi di YouTube yang sudah ada dan seterusnya. Seperti itu Pak ya? Iya, iya. Nah, itu luar biasa sekali. Sama juga yang saya lakukan. Saya hampir tidak bisa mengajari anak-anak saya, lalu saya menyewa Zenius namanya. Itu pada waktu itu untuk semua mata pelajaran, untuk semua tingkat. Jadi anak-anak saya bergantian aja pakai itu, Zenius. Misalnya salah satu itu. Tapi sekarang banyak sekali yang gratis loh Pak. Iya. Yang gratis. Saya lihat di Kemdikbud favorit saya sekali itu, lalu Khan Academy. Khan Academy itu memang dalam bahasa Inggris. Saya lihat yang bahasa Indonesia mungkin hanya matematika, tetapi yang lain-lain itu dalam bahasa Inggris. Tapi Khan Academy itu standarnya bagus sekali, tinggi sekali. Jadi banyak sekali materi yang bisa kita ambil
inspirasi pendidikan harus berangkat dari sini. Yang saya tunjukkan ini. Nah, inspirasi pendidikan menurut saya, apa sih tujuan kita mendidik anak? Tujuan kita mendidik anak itu supaya anak itu punya tidak ada cara lain selain bangkitkan identitasnya dia, membuat identitasnya itu tampil kuat. Bagaimana caranya supaya identitasnya kuat? Kembangkan dia sesuai dengan budayanya. Ya, angkat ikan itu dari kolam, dari air. Kira-kira bagaimana? Mati ya. Mati ya. Begitu juga anak sebenarnya. Jangan pernah anak itu dikeluarkan dari budayanya dalam pendidikan. Makanya saya suka sekali kalau pendidikan itu kita mencari kontekstual itu. Tadi Pak Artawan bilang kan mau cari materi di mana ya? Anak-anak materi hari ini tentang matematika misalnya. Sekarang Bapak minta kalian jenis bisa menarik sekali. Saya meminta kalian mengidentifikasi tanaman biologi tertentu ya misalnya ya. Ini yang termasuk dalam termasuk dalam kingdom atau apa semua itu coba kalian bagikan dengan baik. Itu apalagi kalau kita sudah bisa bandingkan misalnya kita bilang begini. Coba kalian akses link ini kemudian cari contoh yang relevan di dalam kehidupan kamu, gitu ya. Kalian mengidentifikasi pahlawan dari Bali. Lalu saya meminta semua siswa itu menuliskan dan kirim kepada Bapak. Kira-kira apa yang bergejolak dalam hati mereka sehingga berani melawan dengan perbuatan. Dia kenapa harus melawan? Misalnya begitu kan? Jadi kita mendorong dia untuk berpikir sendiri, berkreasi sendiri, tidak harus googling misalnya jawabannya kan? Jadi susah gitu. Kalau kamu dulu hidup pada zaman lawan seperti apa, atau ada rasa takut tertentu atau bagaimana? Misalnya begitu jadi menarik. Baik. Mungkin Suster, Bapak Ibu yang lain ada yang mau tanya? Silakan. Karena waktu kita masih 11 menit lagi. Oke Pak, saya tanya Pak. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Sunari. Ya, baik. Terima kasih. Saya mau melanjutkan dari Pak. Halo Pak. Selamat malam. Begini, saya hanya berkaitan dengan metode ini, metode blended learning ini, berkaitan dengan hal yang praktis. Guru biasanya menghadapi kurikulum gitu. Terus diselesaikan di dalam pembelajaran itu dengan katakanlah kita sebut sebagai ketuntasan. Nah, sekarang praktis saja. Mungkin dari pengalaman Bapak bisa menceritakan, sharing untuk kami, mungkin walaupun ini kita sama-sama menghadapi situasi yang baru, idealnya kalau seandainya nanti bukan ya pasti ada tatap muka. Kemudian kalau tatap muka itu berarti kan ada waktu-waktu tertentu kita bertemu. Nah, dalam situasi seperti itu, prosentase mungkin dalam pembelajaran itu antara offline dengan online. Mungkin saya hanya bisa minta informasi atau mungkin sharing dari Pak Ferry, gimana?
untuk persentase tatap muka dan offline ini. Artinya offline dengan online yang bisa kita lakukan dengan cara blended learning ini. Terima kasih. Baik, Pak Polres, terima kasih. Ini ada juga di chat Pak Ferry dari Ya. Ibu Anastasia. Bagaimana cara Itu suster kayaknya. Suster ya, sorry, suster. Iya. Bagaimana cara mengkondisikan siswa agar tetap termotivasi dalam belajar? Terbukti ketika pandemi COVID-19 ini ada banyak perubahan prestasi siswa yang semula juara umum bisa akhirnya bergeser karena kurang serius belajar. Itu dari Suster Anastasia. Dari ini Ibu Elizabeth ya. Ini mengacu pada prinsip Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Saya rasa orang tua juga perlu belajar kiat-kiat menjadi guru di rumah. Dengan kondisi pandemik seperti ini, tidak bisa mengandalkan guru di sekolah saja. Mungkinkah dibuatkan webinar untuk orang tua untuk menjadi guru yang asik untuk masa pandemik? Nah, itu. Silakan Pak Ferry, langsung aja. Oke, yang pertama saya menjawab Pak Sunari dulu. Saya nanti kirimkan ke Pak Komang, Pak ya. Nanti ingatkan saya. Saya kan itu mensupport ada satu sekolah di Jakarta, itu sekolah kelapa kita jadi lakukan itu akan seperti apa. Jadi hari ini memang saya memang membayangkan bahwa kalau memang kita tidak merasa aman, lebih baik tidak apa-apa sampai 1 semester ke depan kita tetap pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mungkin nggak seperti itu Pak Sunari? Mungkin bisa. Artinya bahwa memang kami siap, artinya siap dalam pengertian bisa offline, artinya mungkin kalau bisa ditatap muka gitu, mungkin akan ada sip-sipan semacam itu. Mungkin kelas 1, kan saya di SD, dari kelas 1 hari ini, kelas 2 besok, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin salah satu beri ya, karena anak selama ini kan ingin bertemu. Tetapi memang kita harus sungguh-sungguh protokol kesehatan itu kalau seandainya tetap nanti ya. Iya Pak. Jadi Pak Komang nanti ingatkan saya coba memberi contoh kita sekolah nanti ya. Baik Pak. Sharing untuk kita semua. Baik Pak. Kemudian apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu kan menurut saya kan ya jalan ya yang membantu siswa untuk mencapai tujuan. Sehingga Bapak Ibu, saya selalu katakan jangan selesaikan harus dikejar dan seterusnya. Kita jangan pernah melenceng dari kurikulum, tetapi kan kurikulum itu sudah ada materi esensial gitu ya. Jadi ada prioritas-prioritas yang sudah bisa ditetapkan sehingga kita di Jakarta itu ada 4 yayasan. Saya bantu di 4 yayasan. Semua yayasannya itu meminta supaya merancang kurikulum baru untuk sekolah mereka gitu. Lalu mereka tanya begini, apakah pemerintah tidak akan mau? Begini kurikulum tidak usah. Sekarang ingat Menteri mengatakan merdeka belajar. Merdeka belajar itu apa? Guru jangan terlalu direpotkan dengan administrasi. Dan saya tadi sudah menyampaikan di awal bahwa masalah sekolah kita, masalah yang utama itu masalah backward design. Bahwa seringkali kita tidak menetapkan apa pada akhir semester kita akan mendapat apa. Kalau kita bisa menetapkan tujuan itu,
dengan kegiatan apa saja, dengan variasi apa saja, yang penting kita ingat bahwa tujuan ini yang akan kita capai dan kita berusaha untuk capai, Pak. Jadi menurut saya, Menteri memberi banyak kebebasan, nah ayo kepala sekolah memutuskan. Jangan sampai kita dulu bilang, ini terlalu ketat pemerintah. Nah, sekarang bagi saya kesempatan terbuka. Nah, kemudian saya ke bagaimana caranya motivasi kepada siswa. Nah, ada banyak sekali cara kita bisa memberi motivasi. Kita bisa menyapa, kita bisa berinteraksi. Yang penting Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi dengan siswa, anak itu sangat apakah dia dihormati oleh gurunya? Apakah gurunya menganggap dia sebagai anak yang berpotensi? Jangan sampai kan orang tua langsung gurunya misalnya tanpa sadar mengatakan, oh ini si bodoh dia, ini yang selalu ranking akhir dan seterusnya. Kita kembali kepada pinter, tidak ada yang bodoh. Masalahnya dia apakah dia pinter di bidang mana? Dia pinter di bidang tinju misalnya, ternyata dia bodoh di matematika, tidak bisa baca. Dia pintar di menyanyi, ternyata dia tidak bisa di bidang lain dan seterusnya. Itu luar biasa. Saya pernah bersekolah dengan satu teman, setiap kali dia hampir tidak bisa naik kelas. Dulu sadar ya, saya membantu dia. Masa kuliah hampir dikeluar. Itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu di kelas bahasa Inggris, saya di kelas A, yang mampu dia di kelas C, bayangkan gap-nya tinggi sekali. Tetapi sesudah lulus kuliah, dia bekerja di Cina, dia bekerja di Australia, dia sempat di Hong Kong dan seterusnya, bahasa Inggrisnya bagus. Dia sangat pintar di bidang bisnis begitu ya. Jadi menurut saya Tuhan itu adil. Semua anak diberi talentanya masing-masing gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth tadi ya. Nah, Ibu Elizabeth, saya sampaikan seperti ini. Banyak di Jakarta itu banyak sekali yang merancang program untuk sekolah Santo Yakobus tadi itu. Setiap bulan ada kelas untuk orang tua. Jadi orang tua bisa pilih apakah dia mau hadir atau tidak. Jadi setiap bulan sudah ada kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya. Sekolahnya sudah membuat program, lalu supaya program ini sukses, ada kelas juga untuk orang tua. Karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Itu sukses anak itu sebenarnya tanggung jawab utama orang tua. Karena orang tua terbatas, maka dibantu oleh sekolah. Sekarang kan terbalik. Seolah-olah semuanya sekolah, padahal sebenarnya orang tua. Sehingga baik sekali yang disebutkan oleh Ibu Elizabeth, perlu kolaborasi tetapi juga perlu penyadaran kepada orang tua. Begitu, Pak. Baik, Pak Ferry. Ini ada satu lagi nih. Masih ada 1-2 menit nih. Ya. Itu dari Gunarti Hadiat Mojo. Itu mungkin bisa dibaca Pak Ferry, ya cepat. Oh iya, jadi kenyataannya SDM terbatas, tidak siap tempur, keuangan yayasan terbatas, sarana terbatas. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya selalu katakan bahwa mari kita membangun sekolah apa yang ada, jangan ada. Jadi artinya sebenarnya kita bisa merancang sekolah dengan situasi yang ada itu kita bisa lakukan sebenarnya. Jangan pernah khawatir bahwa ada sekolah tidak terbatas seperti itu, kita yang menyesuaikan. Jangan sampai kita di sini disebut SDM terbatas. Ya, kalau misalnya online tidak bisa, kita mesti paksakan seperti apa. Dana tidak bisa, laptop tidak bisa, kita mau bagaimana?
WA itu powerful. Ya, misalnya WA itu powerful. Dulu-dulunya belum ada Zoom dan seterusnya ini, kami sampai seminar online dosen itu pakai WA gitu ya. Sampai tahun lalu. Jadi tahun 2019 masih terjadi kami kelas online pakai WA gitu ya. Sekarang sudah ada Zoom. Kenapa kita malu untuk pakai WA misalnya? Dan pakai WA itu ternyata sudah sangat efektif. Ada satu pertanyaan dari Suster Toshiba itu. Apakah dari Pak Edo Amros itu juga mau memberikan pendapat? Iya. Ya, sebentar. Bapak Ibu Suster, apa berkenan kita perpanjang waktunya sedikit? Boleh. Silakan, Pak. Bisa ya? Oke. Itu sebelum Pak Edo, Pak Amros, itu dari Suster Toshiba, karena namanya Toshiba. Oke, saya jawab seperti ini. Ya. Kalau tanya ke saya, waduh. Kalau di Santo Yakobus sekolah yang saya bilang tadi itu, kami sudah susun seperti ini, bahwa kami untuk memperkulum yang esensial yang mana, sehingga harus apakah urut-urutannya sudah benar atau tidak. Nah, itu yang kami perbaiki. Tahun kedua, kami menyiapkan modul untuk semua guru. Jadi kami merasa bahwa seringkali guru itu tidak bisa mengembangkan pelajarannya karena banyak sekali punya pegangan dan sesudah itu dia tambahkan sendiri. Tahun ketiga, kami menyiapkan buku sendiri dari modul yang ada. Sehingga saya semangat sekali kalau suster bertanya seperti ini. Kalau ada yang membantu dia sehingga apa yang dia ajarkan selalu itu bisa dibukukan menjadi modul, itu luar biasa sekali. Tahun lalu sampai tahun ini saya masih membantu di Merauke. Sama juga yang saya akan lakukan, bahwa saya akan mendorong supaya akhirnya membuat kita tidak terpaku lagi kepada buku pelajaran. Ingat Bapak Ibu, pendidikan terbaik itu apa? Pendidikan terbaik itu adalah pendidikan konteks yang mengkajar tidak sesuai konteks. Juga kami mencoba untuk membuat pola sehingga kami bisa membuat kurikulum misalnya begitu. Saya juga bisa membantu bagaimana tahap-tahapnya supaya kita bisa menghasilkan buku pelajaran sendiri. Tentu saja tahapnya itu kita mesti siapkan perangkat yang baik. Kalau bisa kita jadikan pertemuan itu ada di PPT misalnya, sesudah itu modul, sesudah itu jadi buku. Pak Komang punya nomor saya, kalau mau dibagikan silakan, supaya diingatkan bahwa Pak boleh tanya, boleh minta materi seperti ini. Nah, dengan senang hati saya bagikan. Jadi Ibu Gunarti sekali lagi, dengan hal-hal yang terbatas kita coba lakukan aja. Oke. Baik, Pak Amros mau gitu komentar? Jangan lama-lama ya. Paling lama 1,5 menit. Silakan Pak Amros. Terima kasih Pak Komang. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru, Suster, Romo. Saya sebenarnya bukan guru, saya bukan pengurus yayasan, saya pemerhati pendidikan. Kebetulan profesi saya jurnalis. Dan beberapa kali kebijakan pemerintah sempat demo menteri segala macam karena dia beromong bahwa kami seolah-olah kami orang itu terjun ke soal memperhatikan pendidikan di Indonesia. Dan beberapa, misalnya bicara soal Merdeka Belajar, saya kira itu program menteri yang baru, Pak Nadiem ya. Cuman memang
dalam perjalanan sampai ke tingkat bawah, karena kondisi sosial yang kita hadapi, saya kira kita sama-sama tahu bahwa di daerah-daerah terpencil ini masih sangat awam soal dengan online ini. Saya sedikit ada tadi kalau tidak salah ini bukan cuma Bali NTB, tapi tadi kalau nggak salah ada guru yang dari Flores Timur NTT, Pak siapa ya, Theodorus Sabondoni. Salam hormat Pak. Saya kebetulan juga keturunan sana Pak. Jadi Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana itu kan menyediakan beberapa itu per 27 Mei 2020 itu tercatat sekitar 646.000 satuan pendidikan yang terdampak bencana non alam COVID-19 ini. Sedikitnya 68.801.708 siswa yang belajar dari rumah. Nah, dengan Pak beberapa metode pembelajaran, saya kira ini bagus dan menjadi masukan yang menarik, menjadi menarik buat semua Bapak Ibu guru, apalagi sekolah-sekolah Katolik. Tetapi juga kita perlu dari sumber-sumber lain. Saya mungkin sedikit nanti saya akan sharing di room chat soal sekitar 200 materi pengayaan yang dari Kemendikbud kebijakan dari Kemendikbud dikirim. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu perkembangan apapun kebijakan pemerintah, nanti saya bisa sharing nomor saya di room chat. Jadi setiap perkembangan update apapun dari pemerintah saya bisa bantu untuk sharing kalau Bapak Ibu guru ada yang mau terima. Kalau misalnya mau, silakan. Tapi nanti saya akan sharing linknya di ini. Ada saya sama itu untuk bisa belajar dari rumah. Saya kira itu dari saya. Tapi satu lagi mungkin nanti kalau misalnya ada yang butuh nomor saya, kan nomor saya ada di Pak Komang. Bisa kalau misalnya ini ada informasi apapun terbaru dari Kemendikbud, saya bisa sharing, termasuk dengan beberapa kali saya bicara sama orang Kemendik soal orang kita misalnya, itu ada informasi-informasi tentunya melalui proses seleksi, tapi kira-kira informasi-informasi itu kita bisa dapatkan gitu. Jadi mungkin hanya itu saja saya dari Pak Komang. Terima kasih banyak Pak Ferry, salam hormat dari. Baik, Pak Ambros ini jurnalis. Jadi kalau ada masalah sekolah swasta, terutama dengan pejabat-pejabat pemerintah, korek Pak Ambros untuk ngedor pintunya pejabat-pejabat itu. Itu secara politiknya begitu. Silakan, Pak Ferry. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini memang menarik sekali apa yang disebut oleh Pak Ambros. Juga sebenarnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu yang saya sudah jawab tadi, sebenarnya Ibu Gunarti ya. Jadi bagi sekali ada banyak sekali keterbatasan. Jadi memang virus corona ini memang mempunyai dampak besar sekali. Kira-kira dampaknya positif atau negatif? Dua-duanya. Ya? Negatif. Menurut saya dua-duanya ya. Menurut Pak konsep Merdeka Belajar tadi saya sudah tampilkan yang Ki Hajar Dewantara. Kalau mau jujur memang Menteri kita sekarang rupanya menggali dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Jadi nilai-nilai yang lama yang coba kita kembangkan sebenarnya ya. Kemudian tapi senang dengan misalnya anak orang-orang dari NTT misalnya. Saya berkali-kali pergi sampai ke pelosok, di daerah-daerah pelosok yang jalannya aja tidak bagus, kemudian pendidikannya kita pernah
Apa artinya sarana terbatas dan seterusnya harusnya tidak menjadi penghalang gitu ya. Ketika kita bisa membantu anak untuk tahu cara berpikir, bukan tahu cara menghafal dan seterusnya, tahu mencari jalan dan seterusnya, itu banyak sekali hal yang bisa menjadi lantai. Dorongan saya kepada kita semua, mari kita penuh semangat, jangan sampai kita terbatas dengan hal-hal yang lain. Dari apa yang ada, kita yakin bahwa kita bisa melakukan perubahan. COVID-19 ini bisa berarti apa kepada kita didorong hal kita didorong untuk jangan alergi dengan teknologi. Dulu kan bilang jangan pakai gadget, jangan pakai handphone. Sekarang kita mungkin berpesan anak-anak besok harus pegang handphone. Kita akan buat ini, gitu ya. Jadi betapa apa ya itu di bidang pendidikan. Di sekolah yang saya bantu, mereka bilang begini, dulu kami mau suruh guru-guru belajar komputer susah sekali. Sekarang mereka sendiri yang belajar, mereka sendiri yang minta untuk belajar. Jadi betapa ini ya, betapa berkat. Pak Komang. Ya. Baik, Pak Ferry, Suster, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah lebih 12 menit, saya harus komit biar Bapak Ibu mungkin harus jam makan malam. Jadi untuk acara ini mungkin semua dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Sudah gitu nanti kita akan tutup dengan doa. Mohon Suster Gaby dari Sumbawa kah? Sumbawa. Ya. Mohon pimpin doa penutup. Sumbawa besar. Salam sama Cece sama Romo Gede. Tapi Pak, biar sambil doa, biar buka semua fotonya, biar saya foto, nanti saya bagi. Saya akan terakhir tutup, nanti saya akan bagi semua. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depan akan ada Zoom seperti ini, khusus di bidang kesehatan, gizi. Mungkin di sana harus berbuat bagaimana, karena di Bali hari ini ada pasar yang terbesar di Bali, itu ditutup karena ada pedagangnya kena COVID, dan di Klungkung juga ada. Itu juga mungkin kita berpikir bisa dapat ilmu dari dokter spesialis gizi dan bagaimana meningkatkan imun kita gitu. Baik, Suster Gaby, mana Suster Gaby? Silahkan pimpin dengan doa. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry atas pembagian ilmunya kepada kita semua. Mungkin kita berikan aplaus semua untuk Pak Ferry. Semoga besok-besok kalau dibutuhkan lagi sharing lagi untuk orang tua, ya mungkin kita bisa minta kesempatan Pak Ferry untuk membagi. Begitu juga Pak Amros sudah membagikan linknya, silahkan dimanfaatkan. Jadi bagaimana kita membangun Indonesia lebih baik, membangun pendidikan Indonesia lebih baik di kala pandemi ini. Silakan Suster, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Marilah kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur telah berkat-Mu ya. Ini Engkau sungguh memberikan kami rahmat yang begitu besar lewat pertemuan secara online bersama dengan Pak Ferry yang berbagi ilmu bersama dengan kami semua. Semoga apa saja yang diberikan sungguh senantiasa kami
boleh hidupi di dalam tugas dan pelayanannya dalam situasi seperti saat ini. Juga kami berdoa untuk para pengurus yayasan dan siapa saja yang terlibat untuk proses pelajaran di setiap unit. Berkatilah juga Pak Ferry, secara khusus semoga Engkau selalu menganugerahkan rahmat kesehatan. Demi Tuhan, Bapa dan semua. Ya, Pak Ferry. sampai nanti. Jadi kalau ada yang mau chat, saya masih kasih hidup. Mungkin ada yang mau minta data atau apa, silahkan. Yang sudah, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ferry. Terima kasih banyak kepada WKRI, Pemuda Katolik. Dan saya juga mewakili ISKA Bali yang telah mengadakan Zoom meeting ini. Semoga kita tetap semangat membangun bangsa dan negara ini. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sudah difoto? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Papua. Terima kasih semuanya. Jaga Palembang. Baik ketemu kembali. Materinya saya kirim ke Pak Komang ya. Ya, baik. Malam para kepala sekolah. Terima kasih. Ayo juga kita yang Islam. Pak Amros, masuk ya. Ya, yang mau masih hai silahkan. Ini kan Susar Imeldin. Halo. Banyak. Salam kembali ya. Sukses selalu dan tetap sehat. Terima kasih. Suster Tosiba. Iya, Suster Tosiba. Suster Imeldin, Pak. Suster Imeldin itu, Pak. Tahu saya ganggu saja. Saya ganggu. Iya, terima kasih, Pak. Sehat selalu semua. PJJ. Baru. Sudah ada yang minta. Pak Theo. Adonara, mantap. Pak Theodorus, salam hormat. Itu, sekampung tuh. Saya juga orang Palestina, Pak. Kata orang Kupang Bahasa Kupang juga tuh. Ada Bung Bumbu, salam hormat Bung. Ya, Lama gak ketemu ini. Ayolah, udah boleh ketemu. Yang penting protokolnya disiplin toh. Ini tergantung Pak Komang ini kayaknya. Ya, kita tunggu undangan beliau. Pak Komang ini kan direkam. Iya, direkam. Nanti kita bagi. Saya lihat kita bisa rapikan Pak Komang, kayak yang kemarin saya tunjukkan ke Pak Komang itu, lalu